Warga panik melihat kobaran api membakar sejumlah kendaraan yang terparkir di lahan kosong Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat. Api diduga berasal dari pembakaran limbah triplek yang dibakar seseorang. Kencangnya angin membuat api menyambar ke sepeda motor, mobil, dan 2 truk box. Akibat pekatnya asap, seorang petugas damkar nyaris pingsan. Tahu-tahu orang teriak, spontan, kebakaran. Nah, saya langsung, ya tahu-tahu udah nggak bisa ini, udah nggak bisa ditolongkan, diapain. Mobil sama motor juga udah kebakar, mau diapain. Penyebab kebakaran ini masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kericuan ini terjadi dalam laga final sepak bola antar wilayah di Kabupaten Bekasi dalam memperingati HUT RI ke-79. Kericuan dipicu dari bangku penonton setelah seorang supporter memasang petasan saat pertandingan berlangsung. Sejumlah penonton yang tak terima berupaya mengejar pelaku hingga kericuan pun membesar. Seorang pelaku provokator diamankan panitia diserahkan ke polisi. Pertandingan berlangsung sama kuat tanpa gol sempat dihentikan. Juga karena memang petasan yang bahaya, kita tahu bahaya, apalagi kalau kena anak-anak kecil, sedangkan di situ banyak penonton. Iya, hanya melerai, jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Juara dalam pertandingan ini harus ditentukan dengan adu penalti. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews. Halo, selamat siang pemirsa. Gaya hidup putra bungsu Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono menjadi sorotan di tengah gelombang protes revisi Undang-Undang Pilkada pekan lalu. Saya Reza Helmi, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Berikutnya pemirsa, kericuan terjadi saat penertiban ratusan bangunan liar di kawasan Puncak Bogor pagi tadi. Sejumlah orang diduga provokator diamankan petugas. Penertiban ratusan bangunan liar ini terjadi di sepanjang jalur Puncak Kabupaten Bogor sejak pagi tadi. Dengan melibatkan ratusan petugas gabungan dan alat berat, puluhan kios di kawasan Puncak ini juga ditertibkan. Sejumlah warga melakukan perlawanan hingga sempat terjadi kericuhan. Diduga menjadi provokator, sejumlah orang diamankan petugas. Penertiban ini merupakan tahap kedua dilakukan pada 196 bangunan liar, mulai dari Bukit Paralayang Gantole hingga perbatasan Cianjur. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini terkait dengan penertiban bangunan liar di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, sudah ada Wildan Hidayat di sana. Wildan, selamat siang. Bagaimana kondisi terkini di sana? Kalau dilihat di belakang Anda memang prosesnya sudah selesai, tapi setelah tadi ada keributan begitu, apakah memang masih dilanjutkan penertiban ya, Wildan? Ya, baik. Siang hari ini proses penertiban PKL yang ada di kawasan Puncak masih terus dilakukan, mengingat target yang akan dilakukan hingga yang menentukan yaitu 159 yang akan diberikan dan hari baru beberapa yang diberikan. Demikian. Baik, Wildan, bagaimana dengan dari warga dan juga pihak terkait di sana? Apakah memang protes masih dilakukan hingga saat ini? Ya, tadi sempat ada protes dari warga bahwa ada bangunan yang memang masih terlihat cukup megah, namun dibongkar juga. Dan terdapat tadi sempat melakukan perlawanan dengan cara memblokir jalan dan juga menutup akses untuk alat berat. Baik, Wildan, apakah memang ada warga yang diamankan dari kejadian ini?
Ya, tadi sempat ada yang diamankan 2 orang dari pemilik lahan dan sampai dengan saat ini masih dalam pemeriksaan, namun masih dilakukan terkait dengan adanya pidana maka disahkan kepada pihak kepolisian. Baik, kita masih akan mengupdate nanti kepada Anda, Wildan. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Dan kita ke informasi berikutnya, pemirsa, terkait dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep yang dipastikan tidak akan mendaftar sebagai calon kepala daerah Jawa Tengah pasca revisi Undang-Undang Pilkada yang batal disahkan. Sebagai gantinya, PSI akan mendukung pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin di Pilgub Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan Sekjen PSI Raja Juli Antoni setelah PSI memberikan formulir B1 KWK kepada pasangan Cagup Cawagup Daerah Khusus Jakarta Ridwan Kamil Suswono di Jakarta. Setelah menyatakan dukungan partainya kepada pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Raja Juli segera menyerahkan formulir B1 KWK kepada Lutfi dan Gus Yassin di kantor DPW PSI di Semarang, Jawa Tengah, Minggu sore. Saya hanya mengulangi pernyataan yang saya buat kemarin ya, bahwa dengan lahirnya keputusan MK, Mas Kaisang tidak akan maju lagi ya, tidak akan maju menjadi dalam kontestasi pilkada ya, di 2024 ini. Jadi clear ya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Mas Kaisang ya dengan keputusan MK itu tidak akan maju lagi menjadi calon pilkada dimanapun. Sore hari ini saya akan menyerahkan B1 KWK kepada Pak Lutfi dan Gus Yassin ya. Jadi di kantor DPW PSI di Jawa Tengah di Kota Semarang. Sore hari ini saya akan menyerahkan B1 KWK dukungan resmi PSI kepada Pak Lutfi dan Gus Yassin. 2 bulan jelang berakhirnya masa jabatan, rumah hadiah negara untuk Presiden Jokowi di Kabupaten Karanganyar terus dikebut. Rumah pensiunan tersebut berada di lahan seluas 1,2 hektar dan sudah mulai tahap peninggian lahan. Inilah lahan seluas 1,2 hektar lokasi pembangunan rumah pensiunan untuk Presiden Joko Widodo. Rumah hadiah negara ini dibangun di Desa Blulukan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Lokasinya cukup strategis, berada di akses lintas provinsi Jalan Adi Sucipto. Diapit 2 restoran ternama dan berada di simpul 4 daerah, yaitu Kota Solo, Boyolali, Karanganyar, dan Sukoharjo. Hingga pekan ini, progres pembangunan memasuki tahap peninggian lahan. Menurut warga, rencana pembangunan rumah pensiunan membuat harga tanah di sekitarnya ikut naik. Juga ada rencana pembangunan pusat belanja besar di wilayah tersebut. Dan harapannya warga itu bisa berkunjung silaturahmi dalam arti kita bisa masuk untuk bertemu dengan beliau. Masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir 20 Oktober 2024. Sesuai undang-undang, setiap mantan presiden dan wakil presiden berhak mendapatkan rumah hadiah dari negara. Mantan Presiden SBY mendapatkan rumah di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, sementara mantan Presiden Megawati mendapatkan rumah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, M. Zanuar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, gaya hidup putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep dan juga istrinya Erina Gudono menjadi sorotan di tengah gelombang protes revisi Undang-Undang Pilkada pada pekan lalu. Selain unggahan soal jajan roti Rp400.000, penggunaan jet pribadi untuk bepergian Kaisang Erina juga jadi pertanyaan publik. Gaya hidup Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono ramai jadi sorotan sepanjang pekan lalu. Di tengah gelombang protes revisi Undang-Undang Pilkada, Erina mengunggah foto jalan-jalan di Amerika bersama Kaisang. Mulai dari foto jajan roti Rp400.000, belanja stroller bayi 30 juta, hingga kepergian keduanya ke Amerika yang menggunakan jet pribadi. Sorotan tajam mengarah ke Kaisang dan Erina yang dianggap pamer kemewahan dan tidak peka dengan kondisi negara. Bahkan, tagar Erina sempat trending di media sosial X.
Belakangan, penggunaan jet pribadi Gulfstream G650IR oleh Kaisang dan Erina lagi-lagi jadi sorotan lantaran tidak hanya sekali digunakan untuk bepergian. Jet Gulfstream diketahui milik perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Beredar video, putra bungsu Jokowi ini pernah mendarat di Bandara Adi Sumarmo bersama Erina. Beberapa pengawal juga menurunkan sejumlah kantong diduga hasil belanjaan yang langsung masuk bagasi mobil tanpa melalui proses di Bea Cukai. Menuai sorotan tajam masyarakat, Partai Solidaritas Indonesia, partai yang kini dipimpin Kaisang, ikut angkat bicara. Itu bagian dari dinamika demokrasi, itu adalah kebebasan kebebasan warga negara yang bisa kita nikmati untuk melakukan saran, kritik, ya, kadang tajam, terlalu tajam, ya monggo. Itu merupakan bagian dari demokrasi. Jadi dari PSI melihat itu wajar saja ya, melakukan perjalanan dengan situasi ekonominya kita saat ini seperti ini. Saya no comment terhadap itu ya, karena itu urusan personal ya. Sampai kan Mas Kaisang sampai udah ketahuan ternyata jet pribadinya itu punya salah satu induk perusahaan Shopee dan Garena gitu. Saya no comment ya terhadap itu. Saya bukan juru bicaranya Mas Kaisang Pangarep. Saya mengurus partai ya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menetapkan jadwal pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pilkada 2024 yang dibuka selama 3 hari mulai Selasa besok. Nah, bagi parpol yang ingin mencalonkan pasangan calon gubernur harus memiliki suara sah minimal 7,5% dari suara sah dalam pemilu. Pendaftaran Cagup-Cawagup DKI Jakarta dimulai besok, tepatnya 27 hingga 29 Agustus 2024. Ini pada hari terakhir nantinya pendaftaran akan dimulai pukul 8 sampai dengan 23.59 malam pada hari terakhir. Nah, sementara itu untuk batas usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun, untuk calon bupati dan juga wakil bupati minimal berusia 25 tahun. Keputusan KPU Jakarta mengakomodir putusan MK yang menetapkan syarat pencalonan berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap. Dengan jumlah pemilih tetap atau DPT 8,25 juta jiwa, KPUD Jakarta memakai syarat minimal perolehan suara parpol atau gabungan parpol minimal 7,5% suara sah. Ini berarti ada 8 parpol yang akan melampaui ambang batas 7,5% untuk mengusung paslon sendiri di Pilkada Jakarta. Di antaranya ada Partai Keadilan Sejahtera yang memiliki 16,68% suara, PDI Perjuangan 14,1% suara, Gerindra 12% suara, hingga Nasdem 8,99% suara. Lalu siapa saja akan bertarung di pemilihan gubernur Jakarta? Kita lihat di sini ada nama Anies Baswedan yang diprediksi akan tampil di Pilkada Jakarta pasca dari putusan MK terkait dengan ambang batas syarat pencalonan pilkada. Siang ini PDI Perjuangan baru akan mengumumkan siapa nama paslonnya untuk Jakarta. Yang pasti ada Cagup-Cawagup Ridwan Kamil Suswono dan juga paslon Dharma Pongrekun serta Kun Wardana yang akan bersaing di Pilkada Jakarta. Keduanya telah lolos verifikasi karena berhasil mengumpulkan 677,65 dukungan, melebihi syarat batas minimal dukungan KPU yaitu 618,968 dukungan. Dan bursa pemilihan gubernur Jakarta menjadi salah satu yang menjadi sorotan di Pilkada serentak tahun ini. Sosok Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil menjadi daya tarik karena rekam jejak keduanya sebagai mantan pemimpin Jakarta dan Jawa Barat. Patut ditunggu siapa saja yang akan mencalonkan diri menjadi pemimpin Jakarta selanjutnya. Dan kita ke informasi. Pemirsa, seorang emak-emak menjadi pionir untuk aktif dalam menjaga hutan. Tidak tanggung-tanggung, hutan seluas 251 hektar menjadi wilayah jelajah patrolinya bersama perempuan lainnya. Kaki Gunung Burni Telong di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah menjadi saksi perjuangan para ranger perempuan melawan kerusakan lingkungan dari perambah hutan. Berikut kisah inspiratif Sumini dalam Mereka Punya Cerita. Nah awalnya itu kan yang keterlibatan itu masih saya sendiri gitu.
belum melibatkan ibu-ibu yang lain itu. Jadi ini menurut saya ini ternyata perempuan boleh kok ke hutan ya kan. Untuk berkecimpung di Ranger ini karena awalnya dari bencana. Karena Damaran Baru berpotensi bencana banjir bandang. Berpotensi bencana tersebut memang di banyak sumber-sumber dan lereng-lereng dari kaki Gunung Buritelong itu sudah membentuk seperti talang-talang air. Jadi dikala musim hujan air tersebut menjadi genangan seperti danau. Jadi dari kejadian-kejadian seperti itu saya sebagai perempuan untuk terus bersemangat dan mengajak kawan-kawan yang ada di Damaran, ayo kita bersama-sama untuk menjaga hutan kita yang ada di Damaran Baru, yaitu di kaki Gunung Buritelong itu statusnya HL. Ini peralatan kami masih sangat kekurangan ya. Di dalam kawasan itu terkadang kita dalam keadaan berjalan itu menemui tebing yang curam, jalan yang licin. Nah, walaupun awalnya rasa takut tantangannya, rasa malu gitu perempuan kok jaga hutan. Tapi inilah demi menyelamatkan orang banyak dan menyelamatkan salah satu lokasi kawasan hutan yang ada di desa kita. Kembali bersama kami di seputaran News Siang. Harvey Mois kembali mengikuti sidang lanjutan kasus korupsi tambang timah di Pengadilan Tipikor Jakarta siang ini. Sidang beragendakan pembacaan keterangan saksi oleh jaksa penuntut umum. Harvey Mois dan sejumlah terdakwa lain hadir di sidang lanjutan kasus korupsi tata niaga timah di Pengadilan Tipikor hari ini. Dalam sidang ini, jaksa penuntut umum membacakan keterangan 5 saksi. Jaksa juga membeberkan hubungan para saksi dengan terdakwa. Sebelumnya, pada Maret lalu, Kejaksaan Agung menetapkan Harvey Mois sebagai tersangka dugaan korupsi tata niaga timah. Suami artis Sandra Dewi itu diduga terlibat dalam kong kali kong tata niaga di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Dalam perkara ini kerugian negara diperkirakan mencapai 300 triliun rupiah. Berikutnya, lebih dari 2.000 emak-emak memeriahkan Festival Sambal Seruit Lampung. Emak-emak ini lomba ngulek sambal terasi bersama dengan hidangan ikan yang menggugah selera. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Festival Sambal Seruit Lampung tahun ini tampil lebih istimewa. Lebih dari 2.000 peserta memeriahkan acara mengikuti berbagai lomba, termasuk berlomba membuat sambal seruit. Sambal khas Lampung ini diulek memakai terasi dan buah tomat. Sambal seruit semakin menggiurkan disajikan bersama aneka ikan dan lalapan. Dengan gotong royong kebersamaan, nah mungkin dengan saling nyeruit itu gotong royong kebersamaan itu jadi kelihatan kompak. Jadi dari sumber itulah yang kita bawa sekarang ke rumah makan kita sambal seruit ini. Seruit Lampung ini bisa lebih dikenal lagi dan dicintai, tidak hanya di nasional tapi internasional. Yang paling penting itu seruit Lampung bisa jadi ikon Lampung. Lomba membuat sambal seruit atau sambal terasi diikuti puluhan peserta perwakilan 15 kabupaten kota di Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo memberikan surat rekomendasi dukungan kepada Gabriel Assem untuk maju dalam pemilihan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Partai Perindo berharap Gabriel Assem yang merupakan kadernya sendiri dapat membawa Provinsi Papua Barat Daya maju dan sejahtera. Penyerahan surat rekomendasi dukungan ini diserahkan secara langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar di kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat. Partai yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanu Sudibyo ini, mengusung Gabriel Assem yang merupakan kadernya sendiri untuk maju dalam Pilgub Papua Barat Daya, lantaran sudah memiliki pengalaman sebagai Bupati Tambrau selama 2 periode, serta memiliki rekam jejak yang bersih dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Beliau adalah mantan bupati yang sudah 2 periode menjabat, jadi punya rekam jejak yang kuat
untuk bisa memimpin daerahnya. Sekarang mau naik kelas, akan naik kelas menjadi Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Dan dari pengalaman selama ini yang kami lihat adalah beliau adalah seorang kepala daerah yang bersih, yang selalu mengedepankan masyarakat. Hari ini Papua Barat Daya ya, kita lihat bahwa menyangkut masalah pendidikan, menyangkut masalah kesehatan, dan juga kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Itu yang paling penting. Pendaftaran bakal calon kepala daerah rencananya akan dibuka pada tanggal 27 hingga 29 Agustus di KPU masing-masing daerah. Dari Jakarta, Nata Arman, Pandu Priyoaji, iNews melaporkan. High Tea with High End bersama Nava Park BSD City kembali menggelar kegiatan sosial di Nava Park Marketing Gallery, Tangerang, Banten, bertemakan Serenity Soir. Ajang sosial ini diikuti berbagai komunitas guna memperluas jaringan. Sejumlah pelaku bisnis dan para sosialita mengikuti event High Tea with High End yang mengusung tema Serenity Soiree di Nava Park BSD City, Tangerang, Banten. Ajang sosial ini menghadirkan pengalaman yang memadukan relaksasi dan kemewahan serta suasana yang tenang dan nyaman di Nava Park Marketing Gallery. Berbagai layanan bisa dinikmati para tamu seperti hand massage, nail art, dan manicure yang mempercantik tampilan para wanita. Saya harus sering-sering bertemu dengan komunitas-komunitas saya dan harus menjaga dengan baik komunitas tersebut. Nah, High Tea ini adalah tempat yang paling baik untuk kami. Acara hari ini kan bagus ya. Kita diterima dengan baik. Maksud saya ada masasnya, ada mani-pedi yang sepertinya memang diperlukan oleh semua wanita. Selain ajang sosialita, High Tea with High End juga menjadi ajang untuk memperluas jaringan serta wadah dalam menjalin kerjasama. Dari Tangerang, Banten, Nisa Sahib, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Reza Helmi bersama tim yang bertugas. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.